Masalahnya adalah ya, dalam pandangan saya bahwa jangan-jangan nih, walau alam bisawab juga ya, jangan-jangan ini tidak terlalu banyak diperbincangkan karena memang nggak dimengerti gitu loh. Nah itu kan repot. Kalau calon pemimpin tidak mengerti Indonesia mau dibawa kemana gitu. Nah sebenarnya di situ kita sebagai masyarakat ini harus menagih ya, kepada para calon pemimpin kita ini untuk bicara tentang gagasan-gagasan mereka untuk Indonesia ke depan. Nggak bisa menghadapi masa depan dengan senyum-senyum saja, nggak bisa. TikTok ya? Nggak bisa, main TikTok nggak bisa. Kita sadar nggak sih bahwa kita punya lingkungan geopolitik yang sangat kompleks hari ini. Ada dua kekuatan besar yang berusaha untuk melebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, Muassis NWDI tercinta. Tuan Guru, kalau kita membaca sejarah, kita melihat bagaimana para founding parents kita di awal abad ke-20 bertengkar soal ideologi, soal gagasan, sampai dengan kemudian Indonesia merdeka. Mereka berbicara soal bagaimana negara ini dikonsepkan dalam konstituante, dan bahkan tidak sedikit yang rela mati demi ideologi dan cita-citanya. Namun hari ini kita melihat semacam paradoks ketika politik dan gagasan itu menjadi sesuatu yang terpisahkan gitu. Menurut Tuan Guru, apa yang membuat hal itu terjadi, dan sesungguhnya apakah politik, ideologi, dan gagasan itu masih relevan untuk kondisi hari ini? Kalau ideologi itu kita maknakan sebagai cita-cita ya, cita-cita dan ide di dalam berpolitik ya haruslah. Kan Indonesia ini kalau nggak ada ideologi persatuan kebangsaannya ya kita buyar semua lah gitu. Apa yang mempersatukan saya sama Jaya lahir di mana? Jakarta. Anak Jakarta ya. Saya orang Lombok, saya lahir. Apa yang membuat saya sama Anda itu bisa bersatu dalam satu bangsa? Kita punya visi yang sama. Kita punya cita-cita yang sama. Jadi menurut saya kalau ideologi diartikan sebagai bagaimana kita membangun harapan bersama supaya kita bisa hidup di bumi Allah ini masing-masing dengan mampu memaksimalkan potensi kita, punya ruang untuk berkiprah, bisa membangun kehidupan individu maupun keluarga dengan baik ya, dengan mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia. Itu harus dijaga. Karena itu bagi saya sih ideologi itu tetap penting ya. Jadi gagasan-gagasan, visi itu tetap penting gitu. Nah, kita kalau melihat realitas politik hari ini, kita ini anak-anak muda sebetulnya melihat semacam ada rasa malas gitu ya? Iya, jenuh gitu. Kenapa sih gitu loh? Kita ngelihat bahwa mereka-mereka yang ingin tampil sebagai pemimpin gitu ya, hampir tidak pernah menawarkan gagasan apapun gitu ya. Ada banyak isu yang setiap hari kita temui ya. Mulai dari isu yang sangat teknis soal BPJS, soal kemudian utang yang terus bertambah, kemandirian ekonomi gitu. Pada main aman semua ya? Pada main aman semua gitu. Sibuk dengan medsos gitu. Seakan-akan kualitas diri seseorang itu, elektabilitas itu diukur dari berapa followersnya, berapa jumlah likes, berapa jumlah retweet dari tweet yang dia tuliskan gitu. Gimana Tuan Guru melihat fenomena realitas politik hari ini? Masalahnya adalah ya, dalam pandangan saya bahwa jangan-jangan nih, walau alam bisawab juga ya, jangan-jangan ini tidak terlalu banyak diperbincangkan karena memang nggak dimengerti gitu loh. Nah itu kan repot. Kalau calon pemimpin tidak mengerti Indonesia mau dibawa kemana gitu. Ini kan tidak baik ya untuk suatu negara besar, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia aja ya, kita Indonesia setelah India dan Amerika, kita nomor 3. Negara muslim terbesar di dunia, negara dengan potensi yang menurut ramalan-ramalan akan menjadi 5 besar ekonomi dunia dan seterusnya gitu. Masa iya kemudian navigasinya nggak jelas gitu. Nah sebenarnya di situ kita sebagai masyarakat ini harus menagih ya, kepada para calon pemimpin kita ini untuk bicara tentang gagasan-gagasan mereka untuk Indonesia ke depan. Nggak bisa menghadapi masa depan dengan senyum-senyum saja, nggak bisa. TikTok ya? Nggak bisa, main TikTok nggak bisa. Kita sadar nggak sih bahwa kita punya lingkungan geopolitik yang sangat kompleks hari ini. Ada 2 kekuatan besar yang berusaha untuk melebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Dan kita nggak bisa menghindar karena memang sunatullah kita sudah di sini. Kita di tempat yang memang katanya nanti ke depan itu akan menjadi hotspot ya, di dunia global gitu. In term of ada lalu lintas ekonomi yang sangat tinggi, kemudian juga sumber daya yang sangat besar. Nggak bisa lah diselesaikan sama TikTok atau sama Facebook gitu. Ya. Iya. Jadi itu harus betul-betul ada gagasan yang solid gitu. Dan menurut saya itu ya narasi teman-teman termasuk anak muda kita harus menagih dari para calon pemimpin kita. Apa isi kepalanya, apa gagasan mereka. Bagaimana mereka memandang Indonesia 10 tahun yang akan datang. Mungkin kalau kita membaca sejarah ya, kita melihat betapa para
founding parents kita itu memulai politik itu dengan modal yang sangat serius ya. Mereka penulis, mereka orator, mereka pengendali massa. Untuk menjadi penulis mereka harus pembaca, tentu saja. Untuk menjadi seorang orator mereka harus menjadi orang yang memiliki pandai mengkonsepsikan sesuatu. Untuk mengendali massa mereka harus turun ke lapangan gitu. Iya, teruji lah ya. Teruji gitu loh. Tapi kita melihat hari ini hal-hal semacam itu seperti absen gitu. Menurut Tuan Guru, apa sih modal utama untuk menjadi politikus di hari ini? Indonesia ini menarik menurut saya ya. Kita ini di Indonesia, dan ini tanggung jawab semua, termasuk media. Kita itu terlalu banyak exposure terhadap dua kelompok, yaitu politisi dan selebriti. Karena overexposure itu, ya, di media-media kita itu mayoritas ya, wajah-wajah politisi dan selebriti, maka tidak sedikit orang yang mempersepsi bahwa itu adalah profesi yang mendatangkan uang. Jadi dianggap politisi itu sama seperti selebriti. Dalam arti itu profesi yang bisa menawarkan kemasyhuran, bisa mengenerate uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Tidak dilihat politik itu sebagai pejuang politik ya, politisi sebagai pejuang politik yang sedang memperjuangkan gagasannya. Nah, memang overexposure ini menurut saya juga sisi lainnya nggak bagusnya adalah kita kehilangan exposure terhadap cendekiawan, terhadap intelektual, budayawan, dan profesi-profesi lain yang sesungguhnya menentukan kemajuan suatu bangsa. Kan kalau kita lihat perjalanan peradaban yang besar-besar, itu kan peran dari ilmuwan, pemikir, ya, ekonom, itu kan besar. Bukan politisi, selebriti, bukan. Nah, di Indonesia ini saya agak khawatir, ini dengan kesadaran penuh bahwa saya seorang politisi ya, bahwa overexposure terhadap politisi dan selebriti itu membuat masyarakat kemudian menggantungkan harapannya terlalu tinggi kepada politisi, menganggap bahwa politiklah yang menentukan A, Z, hitam putihnya republik. Padahal kan enggak. Coba kita lihat negara-negara yang maju, Amerika, apa politisinya menentukan? Kan enggak. Ilmu teknologi kan. Jepang, Korea, sekarang China. China kalau kita bicara politiknya, mohon maaf tanpa mencampur urusan kan amburadul lah dalam ukuran demokrasi lah kita yang menurut kita demokratis ini. Kita terheran-heran, wah kok hanya satu orang, hanya satu partai kok bisa ngendaliin 1,5 miliar gitu kan. Tapi ya itu menunjukkan bahwa ya masa depan kemajuan suatu bangsa itu sebenarnya dominannya bukan oleh politisi, tapi intelektual, seniman, filosof, pemikir, para usahawan, kemudian para kelompok para pekerja ya, dan yang jarang diekspos. Para pendidik.